Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelengkungan dan percepatan. Yaitu ada contoh soal 3, 4, dan 5. Yang pertama, itu contoh soal 3. Tentukan kelengkungan dan radius kelengkungan hiposikloid. R sama dengan 8 cos pangkat 3 TI ditambah 8 sin pangkat 3 TJ. Di titik P dengan T sama dengan Pi per 12. Gambarlah lingkaran kelengkungan di P. Penyelesaiannya yaitu untuk T kurang dari 0 kurang dari Pi per 2, itu VT sama dengan R aksen T sama dengan min 24 cos kuadrat T dikali sin TI ditambah 24 kuadrat T dikali cos TJ. VT sama dengan 24 sin T dikali cos T. TT sama dengan min cos TI ditambah sin TJ. Nah, T aksen T itu didapatkan dari turunan TT, yaitu sama dengan sin TI ditambah cos TJ. KT sama dengan T aksen T per VT sama dengan sin TI ditambah cos TJ per 24 sin T dikali cos T. Sama dengan 1 per 24 sin T dikali cos T. Kemudian didapatkan 1 per 12 sin 2T. K Pi per 12 sama dengan 1 per 12 dikali setengah. Sama dengan 12 dibagi 2, 6, jadinya 1 per 6. R Pi per 12 sama dengan 6. Kemudian grafik hiposikloid yang diminta diperlihatkan pada gambar 7. Perhatikan bahwa koordinat P kira-kira itu 7, 21, 0, dan 14. Dapat dilihat yaitu pada grafiknya. Kemudian rumus lain untuk kelengkungan itu andaikan pi sudut yang diukur berlawanan arah putaran jarum jam antara I ke T, maka T itu sama dengan cos PI ditambah sin PJ, sehingga dt per dpi sama dengan min sin PI tambah cos PJ. Nah, sekarang dt per dpi itu adalah vektor satuan atau vektor dengan panjang I dan T. Nah, kemudian T itu dikali dt per dpi sama dengan 0. Selanjutnya, K sama dengan dt per ds sama dengan dt dikali dt per dpi itu dikali dpi per ds sama dengan dt per dpi dipisahkan yaitu dpi per ds. K sama dengan dpi per ds. Rumus untuk K ini sesuai dengan pengertian kelengkungan yang alami, yaitu bahwa K tersebut mengukur perbandingan perubahan sudut Pi terhadap busur S. Hubungan tersebut itu dapat digunakan untuk membuktikan teorema di bawah ini. Jadi teorema A itu andaikan X sama dengan VT dan Y itu sama dengan GT adalah persamaan parameter kurva yang mulus. Maka didapatkan K sama dengan X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali Y double aksen per Y aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Itu khususnya untuk kurva dengan persamaan Y sama dengan GX berlaku, yaitu K sama dengan Y double aksen per 1 ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Buktinya itu dapat dilihat pada gambar 8, yaitu tan Pi sama dengan dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt sama dengan y aksen per x aksen. Itu diferensialnya ruas kiri dan ruas kanan terhadap T, maka ditemukan secant kuadrat Pi dpi per dt sama dengan x aksen dikali y double aksen dikurang y aksen dikali y double aksen per y aksen kuadrat. Nah, ini merupakan grafiknya. Kemudian
sehingga dapat ditemukan dP per dt sama dengan X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen per Y aksen kuadrat secant kuadrat pi sama dengan X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat 1 ditambah tan kuadrat pi. Kemudian X aksen dikali Y double aksen itu dikurang Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat 1 ditambah Y aksen kuadrat per X aksen kuadrat. Yaitu hasilnya X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat. Jadi K-nya itu dP per dx sama dengan dP per dt dikali dt per dx. Sama dengan dP per dt itu dibagi dengan ds per dt. Sama dengan dP per dt itu per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 1/2. Nah, apabila hasil dari dP per dt-nya itu disubstitusikan ke dalam rumus untuk K, maka dapat kita peroleh rumus yang pertama yang hendak kita buktikan yaitu K sama dengan X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen itu per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3/2. Nah, untuk memperoleh rumus kedua, anggaplah persamaan Y sama dengan Gx sebagai hasil eliminasi. T dari persamaan X sama dengan T. Y sama dengan GT sehingga X aksennya itu sama dengan 1 dan X double aksennya itu 0. Nah, kemudian kita dapat juga memperoleh rumus yang kedua, yaitu kemudian selanjutnya ada contoh 4, tentukan kelengkungan elips. X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 2 sin T. Nah, pada titik dengan T sama dengan 0, dari T sama dengan pi per 2, yaitu masing-masing 3,0 dan 0,2. Gambarlah elips untuk dan lingkaran kelengkungan di titik tersebut. Nah, penyelesaiannya itu dari persamaan X aksen sama dengan 3 sin T. Kemudian diperoleh X double aksennya itu dari X aksennya sama dengan min 3 cos T. Nah, yang selanjutnya ada Y aksen sama dengan 2 cos T menjadi min 2 sin T. Kita peroleh K sama dengan KT sama dengan X aksen Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen itu per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3/2 sama dengan, kita masukkan saja, 6 sin kuadrat T ditambah 6 cos T per 9 sin kuadrat ditambah 4 cos kuadrat T pangkat 3/2. Kemudian 6 per 5 sin kuadrat T ditambah 4 pangkat 3/2. Sehingga K0-nya sama dengan 6 per 4 pangkat 3/2 sama dengan 3/4. K pi per 2 sama dengan 6 per 9 3/2. Memperoleh hasil 2/9. Nah, dapat kita lihat pada geometri pada bidang vektor, yaitu gambarnya. Gambar 9, perhatikan bahwa K0 itu melebihi K pi per 2 yang cocok dengan kenyataan. Pada gambar 9 dapat dilihat pula lingkaran kelengkungan di 3,0 yang beradius 4/3 dan di 0,2 dengan radius 9/2. Jadi komponen normal dan tangensial itu percepatan kita andaikan itu P sama dengan PT, sebuah titik pada sebuah kurva yang mulus. Nah, andaikan N sama dengan NT itu dinamakan vektor normal, satuan di P.
yang kita definisikan N sebagai berikut, yaitu N sama dengan dt per ds per dt per ds sama dengan 1 per K dikali dt per ds, sehingga dt per ds sama dengan K dikali N. Oleh karena T-nya itu sama dengan cos PI ditambah PJ dan seterusnya. dt per ds sama dengan dt per dp itu dikali dp per ds. Sama dengan min sin PI ditambah cos PJ dikali dp per ds. Jadi T dikali N itu sama dengan 0. Dengan demikian, N itu adalah vektor satuan yang tegak lurus pada T dan mengarah ke bagian cekung kurva tersebut. Kita ingin menyatakan vektor percepatan A dalam T dan N, yaitu kita ingin menguraikan A menjadi komponen singgung dan komponen normal kurva. Oleh karena vektor kecepatan V itu memenuhi, V sama dengan V dikali T sama dengan ds per dt dikali T. Maka A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T ditambah ds per dt dikali dt per dt. Nah, kita peroleh sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T ditambah ds per dt dikali ds dikali dt dikali ds per dt dikali ds dikali dt. Maka A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T ditambah ds dikali dt per dt dikali dt. Kemudian d kuadrat s per dt kuadrat dikali T itu sama dengan ds dikali dt dikali ds per dt dikali ds dikali dt, sehingga A-nya itu menjadi d kuadrat s per dt kuadrat dikali T ditambah ds per dt kuadrat dikali kn. Nah, hubungan terakhir ini dapat pula dilihat pada gambar 10. Mari kita tafsirkan hasil ini untuk pengendaraan mobil yang menginjak pedal gas sewaktu mobil itu meluncur pada sebuah jalan lurus dan kemudian melewati belokan menurut hukum Newton. Gaya adalah massa kali percepatan. Jadi, gaya yang bekerja pada mobil dengan massa M itu adalah F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali D kuadrat S per DT kuadrat dikali T ditambah MK dikali ds per dt pangkat 2 dikali n. Nah, si pengendara dengan massa M0 juga mengalami pengaruh gaya pada jalan yang lurus dengan K sama dengan 0, ingin merasakan besaran tolakan tempat duduk sebesar M0 d kuadrat S per dt kuadrat yang diakibatkan oleh terinjaknya pedal gas. Nah, pada waktu melewati belokan, ia itu merasakan tolakan gaya searah dengan lengkungan kecekungan sebesar M0K dikali ds per dt kuadrat. Perhatikan bahwa tolakan ini sebanding dengan kelengkungan kurva dan dengan kuadrat laju. Makin tajam kurva dan makin cepat mobil itu melaju, makin cepat pula dan makin kuat pula gaya tolakan itu. Selanjutnya contoh 5, yaitu sebuah partikel bergerak sedemikian hingga RT sama dengan T kuadrat I ditambah 1/3 T pangkat 3J. T itu lebih besar dari 0. Nyatakan AT dalam T dan N dan hitunglah AT untuk T sama dengan 2. Nah, ini gambarnya. Kemudian penyelesaian
VT sama dengan 2I ditambah T kuadrat J, ds per dt sama dengan V dikali T, sama dengan akar 4T kuadrat ditambah T pangkat 4, sama dengan T akar 4 ditambah T kuadrat. Nah, D kuadrat dikali S, dt pangkat 2 sama dengan itu 4 ditambah 2R pangkat 2 per akar 4 ditambah T kuadrat. K dikali ds per dt kuadrat itu sama dengan X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3/2 dikali ds per dt kuadrat sama dengan X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen per ds per dt. Nah, kita peroleh 2T dikali 2T dikurang T kuadrat dikali 2 per T akar 4 ditambah T kuadrat sama dengan 2R kuadrat per 4 ditambah T kuadrat sama dengan 2T per akar 4 ditambah T kuadrat, sehingga AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat dikali T ditambah K dikali DS per DT kuadrat kali N. 4 ditambah 2T kuadrat per akar 4 ditambah T kuadrat dikali T ditambah 2T per akar 4 ditambah T kuadrat dikali N, dan A dikali 2 itu sama dengan dan A2-nya itu sama dengan 12 per akar 8 dikali T ditambah 4 per akar 8 dikali N, dan 3 akar 2T ditambah akar 2N. Nah, kita telah menyatakan A dalam bentuk A sama dengan AT dikali T ditambah AN dikali N, di mana komponen tangensialnya dan komponen normalnya itu adalah AT sama dengan D kuadrat S dibagi DT kuadrat, dan AN sama dengan K ds per DT kuadrat. Nah, untuk menghitung AN itu tampaknya kita harus menghitung K. Ini dapat kita hindari dengan mengingat bahwa T dan N itu tegak lurus, sehingga A kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah AN kuadrat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.